juga dari band. Seperti yang tertulis di tema konser Bertalu Rindu, Aku Menyayangimu. Itu di sini sebuah gagasan yang disampaikan dari tim kreatif. Dalam hal ini penanggung jawab langsung Ibu Rosana atau biasa dipanggil Mbak Yos, bisa menjelaskan atau mengeksplorasi ke teman-teman media ini kenapa temanya sekarang konser Bertalu Rindu, Aku Menyayangimu. Bisa langsung dijelaskan oleh Mbak Yos. Terima kasih Kang Ebon. Ya, selamat malam semua teman-teman yang udah menunggu dari tadi ya. Minta maaf karena kita ada acara duluan tadi. Yang disampaikan Apple mungkin buat yang saya akan sedikit mundur ketika lihat ada beberapa teman yang juga udah tahu hubungan. Sebenarnya ini konsep saya bikinnya trilogi gitu ya. Sehubungan dengan rindu karena memang habis pandemi kita nggak ketemu, udah lama kita nggak bikin. Di sini panggung kita kemudian bikin dan terinspirasi untuk mereka rindu ketemu, dan kita juga rumah ini juga rindu bikin konser gitu. Dari situ saya dapat waktu dari Cikal, kemudian 3 kali bisanya, tadinya sempat bikin 4 konsep gitu, ternyata dapatnya sampai sekarang di tanggal 24 ini 3. Nah yang pertama itu Cinta, Ikrar, kemudian Aku Menyayangimu. Ini sih walaupun dari lagu-lagunya Mas Iwan, tapi sangat personal banget saya milihnya karena hubungan kita cinta, kemudian pasti akan ada ikrar, dan Aku Menyayangimu seumur hidupku danmu. Nah, jadi lagu-lagu yang dipilih juga pasti atas dasar saya banget gitu. Saya milih lagu tadi beberapa yang pasti ada pembahasan kebetulan dengan Raya juga, dengan Cikal. Tapi yang jelas itu susunan itu udah dirasa-rasa Mas Iwan dan teman-teman band coba membawakan. Kalaupun kemarin ada geser-menggeser nggak ada ya. Jadi lancar aja, tapi intinya kurang lebih cuma karena konser Bertalu Rindu itu melulu ya memang tadi rindu kita, rindu akan fans juga akan kita gitu. Walaupun Mas Iwan banyak konser di luar, tapi konsep yang dikemas sama Tiga Rambu biasanya memang tadi hubung sama personal ya. Saya sangat memilih lagu tuh sangat saya banget, jadi dengar berkali-kali. Mungkin suka agak beda-beda sama Cikal, tapi tepatnya sih saya yang memutuskan gitu. Mungkin kurang lebih itu dulu ya, arti dari konsepnya memang konsep yang sangat personal banget gitu. Cinta, ketika cinta, perjalanan menuju ikrar, kemudian ya Aku Menyayangimu gitu. Baik, memang ini menjadi sebuah autobiografi dari perjalanan cinta yang sangat privasi atau individu banget antara kehidupan Bayos dan Bang Iwan. Saya geser ke Bang Iwan. Aku Menyayangimu itu lirik lagu dari Gusmus ya? Ya, kebetulan ada Gusmus kan. Tolong bisa dijelaskan kenapa ada peran Gusmus, kemudian ada peran Bang Iwan di lagu itu. Ya, tadi kalau teman-teman sempat dengar itu saya dikasih syair itu pada saat Amerika invasi Irak itu. Di tahun berapa itu ya? Di Jakarta Fair, di PRJ bikin acara, Gusmus kemudian baca puisi, dia kasihin saya itu. Ya, dia kecewalah dengan Amerika saat itu karena Irak dituduh punya nuklir, punya bom kimia, apa itu biologi itu apa gitu. Saya kurang paham, tapi ya karena itu kan saya menghormati dia sebagai kiai yang sangat nampaknya sederhana, dia seniman juga, dia budayawan juga, pelukis juga, dan penyair juga luar biasa itu. Jadi saya sangat hormat sekali. Jadi begitu dapat syair itu, waduh, kirap saya senang. Saya bikin lagu itu. Dan itu. Lalu soal Aku Menyayangimu sendiri, saya nggak ada masalah dengan Aku Menyayangimu karena kan hampir semua kegiatan kita dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi mesti Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muslim, jadi selalu diawali oleh Bismillah gitu kan.
Jadi kalau itu kita jadi perilaku kita terapkan dalam keseharian kita, benar-benar bukan cuma sekedar ini, tapi menjadi benar-benar mungkin luar biasa ya. Nggak akan ada persoalan-persoalan yang mana udah saya kasih. Dia belajar dari kata-kata itu. Jadi begitu dapat tema itu, saya ke situ. Itu lah. Ya udah, ada masalah. Sehingga susunan yang dikasih sama Yos dari lagu itu oke-oke aja gitu. Nah, kebetulan juga tanggalnya tanggal goib juga, tanggal luar biasa, dapat tanggal 24 Desember karena malamnya kan Natalan, orang ke gereja semuanya. Di perusahaan, wah ya saya senang aja. Itu teman-teman, memang ini suasananya penuh dengan magic ya. Doi tadi 24 Desember aku menyayangimu, kemudian besok itu ya ada Natal penuh kasih sayang. Dan kalau tadi dari riwayat cerita bahwa ini adalah sebuah rangkuman perjalanan batin dari Ibu Yos juga Bang Iwan sehingga dituangkan. Mungkin tadi sebagian teman-teman ada yang telah hadir di awal itu aku menyayangimu lagunya. Nanti song list lain nanti saya bagikan. Saya lebar ke teman-teman media, diberi kesempatan 3 penanya untuk silakan satu perkenalkan diri dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ngasih yang saya. Gini, Mbak Yos, ini kan trilogi ya, dari perjalanan hidup. Kenapa cinta seharusnya aku yang dulu baru ikrar? Nah, kenapa aku yang dulu di belakang? Ini susah dijawab soalnya. Menurut saya ikrar itu setelah cinta gitu ya. Jadi kalau kenapa, kayaknya saya minta maaf juga nggak bisa jawab karena memang ketika saya dengar lagu ini kan dari banyak lagu tuh bukan 1-2 hari ya. Kalau konsepnya dari Cika misalnya saya dapat waktu seminggu, saya bisa dengerin lagu yang sampai berapa kali. Jadi lebih kretek aja, lebih ke nggak bisa, saya mengarahkan saja. Karena kalau dari awal cinta udah pasti sayang ada makanya sayang dan sayang gitu. Nah, lebih dikentelin di akunya. Mungkin Anda bisa membantu saya. Akhirnya butuh bantuan suami juga ya. Suami. Suami yang baik. Ya menjalani ikrar dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya itu ya kita bisa setiap saat ikrar, tapi setelah ikrar ngapain? Ya udah dilakuin aja perilaku dan udah di atas sumpah itu kan ikrar, menjalani dengan sayang, penuh rasa sayang. Ya namanya manusia kadang-kadang kan turun naik ya. Tapi itu kan bukan juga artinya mengurangi kesadaran tentang, kan nggak tiba-tiba begitu aja datang ya. Dan harus diperjuangin dalam proses kita sebagai, apalagi hubungan antar manusia. Kalau tadi Iyas lebih ke spesifik gitu ya, ke hubungan apa. Jadi ya udah ya, sampai nggak tahu sampai kapan bahwa kita berusaha untuk menghidupkan kata-kata itu, untuk komitmen dan penuh sayang. Jadi kalau di tengah perjalanan kehilangan rasa itu itu sekedar buat introspeksi kayaknya gitu. Berarti konsepnya permanen ya? Hah? Permanen. Maksudnya? Kasih sayangnya permanen berarti. Ya doain dong. Pastinya. Yang lain? Ya, silakan sebut nama dari mana. Om Iwan, saya Raffi dari Omnizon. Mau tanya Om soal tema besar hari ini, aku menyayangimu. Secara awam mungkin kita nggak berpikir kalau artinya ternyata sedalam itu, dan inspirasi Om mengangkat tema itu dari puisi Mus tadi, bahkan sempat menyinggung isu sosial yang berat mungkin Om, soal peperangan di luar sana. Nah, saya mau tanya soal pandangan Om nih ketika membuat karya yang bersifat kritik terus dengan konsistensi kritikan Om Iwan, bagaimana Om sikap Om dengan adanya peraturan baru yang bisa dibilang mengikis ruang
kritis nih Om dari sisi musisi. KUHP. Iya betul Om. Nah, adakah pertimbangan khusus Om Iwan nantinya ke depan untuk membuat karya kritik sosial tersebut? Terima kasih. Terus terang saya kurang paham gitu, tapi saya juga ngerti orang ribut soal undang-undang KPK yang baru, terus omnibus law juga rame itu, terus apa lagi sih, ada KUHP ya. Nah, terus itu. Saya bukan orang hukum jadi saya kurang paham, tapi banyak teman-teman pers gelisah itu ya, karena takut nanti pokoknya patokan saya selama itu saya masih enteng-enteng aja melangkah, karena saya berkeyakinan bahwa kalau gue nggak ganggu orang lain, gue sayang sama alam, dan saya nggak cuek sama diri sendiri gitu. Insya Allah saya akan bukan berarti nggak peduli dengan persoalan kegelisahan tadi. Hanya memang saya bukan orang hukum, saya nggak ngerti hukum, tapi bahwa saya tahu banyak teman-teman pers atau mahasiswa juga gelisah dengan itu, buruh juga kan ya. Terus saya nggak ngerti, memang nggak paham bahasa-bahasa itu, bahwa ada orang protes iya bakar ban dan segala macam dengan iya. Tapi juga banyak orang yang yang baik-baik aja gitu, yang nggak protes, yang nggak apa, yang tetap melakukan kegiatan sehari-hari. Saya juga tahu bahwa itu siapa namanya pengacara yang Sambo itu yang rame-rame itu kan bilang polisi apa ini sarang mafia apa itu ya, Komarudin Simanjuntak itu kan kaget juga saya tuh dengar kayak gitu. Begitu ngomong itu ada. Awas di depan ada tukang tahu. Ini ngomongin Sambo. Jadi saya bisa lihat itu. Terus fluktuasi harga BBM dan turun naik dan kegelisahan itu. Harga beras nih terakhir kita mau ekspor segala macam. IKN juga sih ikutin. Tapi bahwa persoalan pandemi juga itu menghantui itu juga jelas juga. Kita belum keluar dari satu persoalan jadi dengan persoalan lain. Jadi apa ya? Ya udah. Kita coba lihat introspeksi ke depan. Mungkin bismillah tadi itu. Mungkin semua persoalan pasti ada, tapi kalau kita pendekatannya kasih sayang, ya sedikit meringankan kali ya. Saya nanti pelan-pelan mulai belajar tentang hukum. Kan sekarang tinggal jempol aja, tinggal lihat gitu. Tapi juga lihat jempol, akhirnya pusing sendiri, saya bising. Nah, mana yang bener nih ya? Ulama ini begini, intelektual ini ngomongin begini, beda-beda gitu. Akhirnya, emang di dunia punya lo aja, gue juga punya dunia sendiri dong. Gue mau dengar suara gue sendiri aja lah gitu. Akhirnya lebih ke dalam. Saya udah bikin kreatif sendiri, bikin. Atau ada ahlinya masing-masing. Atau ada ayat kalau sesuatu yang diserahkan sama yang bukan ahlinya, katanya kan akan rusak. Jadi saya tahu diri, bukan saya nggak bisa komentarin tadi itu. Nanti malah takut salah saya komentarin. Tapi saya support untuk semua hal-hal yang mendukung masa depan yang lebih baik. Seandainya undang-undang itu mengganggu, ya lawan aja. Toh presiden juga butuh kritik itu kan katanya. Mana yang kritik gua dong kan gitu ngomongnya gitu. Jadi ya dihantam aja, dilawan aja. Jadi saya ikutin semua persoalan-persoalan, tapi karena terlalu rame gitu, akhirnya saya belebekan sendiri mas, bingung sendiri apa. Ya tuh KPK kok gitu. Namanya Abraham sama si Gati sama Firly itu ya. Sambo itu ya kan, polisinya polisi kan. Tapi juga belum diketok kan, masih proses terus. Omnibus law, buruh mahasiswa takut nanti ekspresinya dibatasi. Wartawan gelisah nanti. Ya, saya berharap ya kalau memang kalian ngerti persoalannya tabrak aja, kenapa enggak? Gua kalau ngerti gua tabrak. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu bahwa ada kegelisahan, ada kebisingan itu saya tahu. Saya protes terhadap kegelisahan itu, saya protes terhadap kebisingan itu. Lo ganggu gua, lo bising, ribut lo gitu. Nah, gitu paling saya gitu. Cuma kan jadinya kacau kalau begitu. Orang nggak ngerti marah-marah, saya marah sama keadaan ini, sama keadaan bising ini. Orang kena pandemi, orang kena apa? Cari kerja, ini PHK mau gede-gedean lagi katanya ini. Gitu. Ini kok pada ribut semua sih. Kalau diikutin kan gua cocok itu orang. Jadi akhirnya bukan. Nah saya nggak mau itu gitu. Karena orang-orang pandai kan banyak. Ada sekarang rame kan keluar.
Faisal Basri, Rocky Gerung, Refli Harun, siapa lagi tuh yang di TV itu, televisi dan banyak di YouTube. Belum lagi dari kelompok ini, belum lagi soal kadrun, cebong apa gitu-gitu kan masih. Belum lagi sekarang mau masuk capres ini gitu. Sementara pandemi, mudah-mudahan PPKM yang presiden ngomong gitu ya. Saya ya silakan aja gitu, silakan. Cuman ini saya kepanjangan ya ngomongnya, kelebaran dari KUHP. Nggak ngerti. Yang saya tahu bikin pertunjukan. Siapa tahu dari pertunjukan ini bisa menjawab persoalanmu tadi itu, teman-teman pers. Saya merasa nggak dibatasin gitu, saya kan bebas-bebas aja. Tapi saya jangan harap saya ngomong kayak siapa, wong keras-keras itu. Saya bukan tipe-tipe begitu. Saya nggak tega gitu loh. Bukan sok-sok bener enggak, saya juga masih proses terus. Tapi kita tahu batasnya yang kasar apa enggak. Ya, kalau soal berkelahi sih tiap hari gue berkelahi di sini. Tapi kan nggak bisa diselesaikan dengan cara itu gitu. Harus orang pandai sama orang pandai. Ya terima kasih pertanyaannya. Tapi terima kasih pertanyaannya, tapi itu jawaban saya. Saya nggak paham. Tapi saya melihat kegelisahan itu. Oke. Lanjut tadi. Di belakang Mas Bim. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam Adit. Saya Adit dari dm.co. Mau nanya ke Raya, boleh Mas? Raya ini sekarang sudah jadi bagian bandnya Iwan Fals. Dalam konser ini saya lihat kan Raya itu terinfluence dengan lagu-lagu metal. Dalam list lagu ini adakah keterlibatan aransemen Raya di beberapa lagu atau mungkin Raya mengusulkan seperti apa gitu untuk lagu yang mana gitu atau gimana? Nggak ada sih, cuman mungkin kayak nggak sadar gitu, mungkin tiba-tiba nambah aja sendiri. Bapak kan bebas-bebas aja gitu. Nggak ada. Mungkin paling kalau ada yang kenapa-napa baru ngomong ke aku gitu. Tapi mungkin ada, tapi aku nggak sadar gitu. Tapi ya Tidak terlibat dalam aransemen ya atau punya ide atau gitu kan? untuk yang ini lagi nggak ada. Tadi nggak ada. Terima kasih. Wah, tapi dia ini apa? Sebenarnya wasifnya dia. Dia yang menentukan ini. Tentukan ya? Justru jadi jangkar. Biar nggak lupa Papa, biar kita nggak semua nggak lupa. Kalau nggak saya lupa gitu kan mana-mana gitu. Jadi ngingetin justru kembali ke hitoh gitu. Dan mewarnai itu. Ya. Saya baru kali ini dapat pemain drum yang double. Ada lagu-lagu saya kan folk ya. Saya kadang juga Hah? pakai. Saya kadang juga pakai. Nggak pakai. Pakai. Aku kan merhatiin. Aku merhatiin. Yose itu apa pemain drum saya dulu yang dia belajar sama dia. Apa? Gurunya sempat ngajarin Raya. Jadi belajar sama Yose. Jadi drummer Bang Iwan itu dulu ada Yose, ada Raden, itu pakai double pedal Bang. Tapi Bang Iwan baru sadar yang pakai double pedal cuma Oh Raya. iya, ya kenapa? Karena saya kurang ngerasain tuh double drumnya mereka. Mungkin karena takut kali dia kalau dia dugu dia lebih berani, jadi lebih kerasa. Jadi barangkali. Tapi menentukan soal aransemen kan, menentukan dia kapan masuk, kapan apa gitu, sangat menentukan. Karena drum itu kan fill in. Dan setiap orang pasti beda pemain drum. Hanya mungkin dia nggak sadar kalau dia menentukan. Itu dia. Iya. Terima kasih. Masih ada? Silakan. Halo, selamat malam. Saya Fikri dari kapanlagi.com. Kapan? Mungkin mau melanjutkan pertanyaan yang tadi. Apa sih alasan Om Iwan buat Ajak Raya untuk menjadi drummer di band sendiri? Kemudian untuk Raya sendiri ada berapa lagu yang Raya tahu lagu-lagu Raya sendiri? Terima kasih. Aku dulu. Ya, kalau aku banyak, soalnya kan udah latihan banyak juga. Kira-kira tuh berapa? 4. Ya,
ya kira-kira 100-an gitu. Tapi nggak sadar gitu. Soalnya kan latihan terus gitu. Iya, kira-kira segitu. Gimana ketika Papa ajakin Raya buat jadi drummernya di band? Aku Gimana rasanya dijajakin? Rasanya ya happy, seneng, cuman ya maksudnya nggak kaget gitu. Ya maksudnya kaget dalam arti bakal jadi drummer Papa gitu. Cuman kan udah setiap hari ngeliat Papa, ketemu Papa gitu, jadinya ya bisa makin sering lagi ketemu Papa. Jadi ini sebenarnya ini pemusik saya yang paling lama loh dibandingin Arki. Dia udah hampir 20 tahun kan, ya kan? Dari bayi jadi hanya memang karena deket jadi nggak terlalu, biasa kan gitu ya, kalau orang yang terlalu deket malah jadi nggak kelihatan. Pak ini peribahasa, gajah di depan mata, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Jadi kalau jadi tanya tadi berapa lagu, banyak sudah ada lagu. Cuman kadang-kadang kalau saya ajak latihan, iya latihan, oh kan nggak mau. Ya namanya itu ya. Jadi di bawah sadar gitu. Tapi begitu dia sekolah, mulai kan belajar tugas-tugas sekolah dan segala macam, itu kadang-kadang tertutup gitunya. Nah begitu dia memutuskan sebagai pemusik dan memutuskan dia pilih sendiri sebagai jalan hidup sebagai pemusik. Tapi saya terserah lah, kamu mau main musik oke, tapi kalau mau nerusin lagi sekolah, nanti kalau ingat kangen sama teman-teman lagi ya silakan aja. Jadi jangan kaku itu. Tapi hari ini dia masih memutuskan sebagai pemusik. Jadi ya udah, saya dengan enteng juga ngajakin. Dan kebetulan pandemi kan, semua jadi ya, termasuk Gios juga main di, kalau kalian ikutin YouTube apa itu streaming gitu kan, saya sempat main, dia main perkusi, saya main bass, jadi memang udah jadi nggak pertanyaannya apa? Kenapa Raya diajak ya karena paling mampu, paling tahu dan paling masuk akal karena pandemi itu. Nanti mamanya mungkin tambahin, tapi itu saya merasa dia paling ngerti saya. Zaman kecil itu kalau ini masih sedikit ya, kalau main musik itu nggak bisa berhenti, itu berdua saya marah ya tuh. Cuman yang main musiknya gaya kita, dipakai rekam, kita rekam, itu nggak bisa berhenti, senang aja gitu, biasa orang tua kan sama anak. Jadi begitu udah mulai sekolah, ada musik tuh begini, do, re, mi, fa, sol, ini mainnya gini ya, dia mulai tahu apa aturan-aturan, makin jauh itu apa rasa itu. Tapi begitu dia milih sebagai pemusik, nah sekarang pelan-pelan kita bangkitin lagi tuh. Apa sih namanya tuh, kalau kamu kan sekolah musik tuh apa chemistry itu kan penting itu kalau musik saling apa, bukan soal jago nggak jago tapi soal rasa itu, dia punya soul itu. Saya tinggal latihan untuk membangkitkan itu. Karena dia dari bayi kan, beda pokoknya saya ada atau Ardi atau Juki mungkin perlu lebih, secara teknis mungkin lebih bisa apa gitu. Dan, tetapi kalau soul susah ya, itu gimana ya apa? Kita latihan untuk membangkitin itu pelan-pelan, masih proses, masih panjang. Dan ya insya Allah ini drummer terbaik saya. Itu alasan saya kenapa berani memilih dia. Pemain jago banyak mas. Saya 40 tahun main musik lebih. Pemain jago banyak banget. Tapi ngomong soal kebenaran. Ini saya kemana sama dia, saya dimarahin terus sama dia. Salah, tempo salah, masuk salah. Gimana sih main yang bener dong? Banyak drummer yang nggak berani. Almarhum si Sri berani dulu. Saya sampai ditimpuk stick dulu sama dia. Zaman suami itu karena saya main terlalu liar, diingetin sama dia sama stick. Itu penting buat saya juga, yang berani mengingatkan itu supaya saya enggak
Apalagi sekarang tadi kayak kita main dari asar sampai maghrib kan ada durasi ya, harus ketat, ada lagu yang harus dilatih. Kalau enggak kan nanti bisa main sampai pagi kita repot. Nah, dengan ada kepastian gitu lebih. Tapi apakah sudah indah ya, ini proses kami. Yang tahu kan kalian nih yang lihat. Apa lagi yang tadi kita jawab? Dilengkapi mungkin dari Ayus mau nambahin tentang Raya. Kalau saya mau nambahin tentang Raya, tadi kan pertanyaan kenapa memilih Raya ya. Sebenarnya seperti tadi konsep lagu atau konsep konser di panggung kita selama ini, bahwa kenapa saya mengusulkan Raya, karena memang Raya dari awal sekolah SD, SMP, sampai SMA itu di sebuah sekolah yang memang mengutamakan untuk anaknya bebas berkreasi. Dan di situ dari pre-K, TK itu ya, Raya udah sering memainkan alat musik, bahkan nyanyi dia berani. Artinya untuk explore dia nggak malu gitu. Cuman mungkin kalau itu direkamnya di handphone, saya nggak punya nggak inget di handphone, tapi saya bilang sama Iwan untuk aduh kayaknya di mana, karena dia nyanyi dan ada diiringin sama, terus kata guru-gurunya Raya juga sempat ikutan bikin lagu. Jadi dari kecil saya melihat Raya ada kelebihan di situ, dan ketika di sekolahnya selalu ada performance di dalam 1 minggu atau 1 bulan tuh selalu ada, nanti dia nemenin adiknya atau kakak kelasnya. Jadi memang dibikin seperti itu, akhirnya dia terbiasa sampai dia juga pernah ikut ke Solo untuk main keroncong, main pegang bass. Jadi beberapa alat musik sudah dicoba sama Raya, dan memang kalau dibilang ini Iwan sekali-kali aja ikut, cuman cerita dari saya. Jadi saya lebih mengikuti Raya, dan saya berani mengusulkan Raya. Bukan sekedar nepotisme, tapi Raya punya tanggung jawab yang luar biasa. Ketika kita pandemi kemarin di rumah tuh kan kita harus jaga. Jadi saya, Raya, Cika, dan Iwan itu punya kesibukan sendiri, dan saya lihat Raya, saya betul nyapu, nyetrika segala macam. Dia punya disiplin yang luar biasa dengan main drum lagu apa saja. Masih belum dengerin lagu Iwan. Jadi ketika saya tanya, kalau satu waktu kamu bawain lagu ini, dia hanya cuma denger, dan dia nggak mau. Saya nggak pernah lihat dia latihan lagu Iwan, tapi justru ketika digabungin dengan anak band yang lain, dia langsung menguasai. Berarti dia sering denger tanpa sepengetahuan saya, dan dia latih. Artinya latihan pribadinya tuh kuat banget sampai jam 3 pagi sendiri ya. Di masa pandemi belum ada band. Nah kemudian kita punya disiplin latihan 3, saya, Raya, dan Iwan. Nah itu ada beberapa kali memang saya ingin lebih kenal Raya. Saya bilangnya sekarang Raya ini sedang sekolah bersama ini, tapi secara tanggung jawab profesionalisme saya udah kenalin Raya. Jadi ketika kita ngobrol berdua, saya ngajaknya seperti saya ngajak ngobrol sama Ardi, sama Arda, bahwa saya ngajak ngobrol Raya tuh bener-bener profesional yang asli. Jadi saya nggak menempatkan dia sebagai anak, bahwa gue harus lebih. Kalau di perjalanan saya jadi lebih ini ya itu normal, tapi saya nggak mau terlihat Iwan Fals main dengan anaknya main drum terus sebenarnya bunyinya jelek atau apa gitu. Enggak, saya paling orang nomor 1 yang akan koreksi Raya. Jadi saya janji di pertunjukan ini bahwa udah pantas belum gitu. Saya mungkin saya punya banyak kekurangan dalam menilai karena ini anak, tapi saya berusaha untuk masuk Raya latihan disiplin ini segala macem. Nah ternyata di perjalanan waktu saya ada yang nggak ikut, jadi saya lihat Raya bener-bener jadi saya bilang Raya yang kegalakan ya gitu. Artinya disiplin itu saya lihat Raya dapat dari sekolahan dan dia terapin dalam hidupnya. Dan dia bilang dia mau jadi musisi. Saya support, saya tetap mendorong Raya untuk setidaknya ngambil yang benar-benar musik. Entah sekarang kan online banyak, waktu itu jadi bisa kita ambil yang di Australia, di London, di Amerika. Saya menawarkan Raya tapi masih belum. Jadi akhirnya sekolahnya Raya sekarang ini. Jadi nggak ada alasan untuk Raya juga main-main, karena memang harus tanggung jawab minimal buat dirinya gitu. Ketika bersanding nanti berdua sama Julki aja atau sama Ardi, sama kakak-kakaknya, ini kan berarti kan harus dia yang ngejar. Alhamdulillah dengan kita tinggal di rumah besar ini, bentuk sekolah itu, dan Iwan juga mungkin tadi udah cerita bahwa dia bisa menangkap apa yang Raya berikan itu sungguh-sungguh. Yang terpenting itu tanggung jawab, buat saya tanggung jawab itu. Mungkin itu ya, jadi memang saya yang mengajak Raya untuk bermain gitu. Jadi pertanyaannya kayak ini, udah pantas belum dia main drum? Ya, sekarang saya balik nanya, sudah pantas nggak Raya main drum dengan yang tadi itu lah. Yang nonton semua siapa? Ada yang ketinggalan? Gimana tuh? Nonton semua atau enggak semua?
Ditanya tuh gimana, udah pantes belum? Pantes. Yang benar. Lagu apa yang tadi paling, lagu yang belakang-belakang itu kan lagu yang yo. Maksud tuh kan itu kan pertanyaannya kan lo pengen tahu udah pantas belum gitu. Iya lo nanya gue dengerin aja, pantas nggak mas bang enggak. Tuh. Ya udah betul, alhamdulillah. Tapi artinya masih namanya udah harus belajar tetap bersama kakak-kakaknya, Mas Yulki, Mas Ardi, Mas Arda, dan Pak Iwan. Itu ya. Iya dasarnya itu bahwa disiplin dia waktu itu juga kan tuntutan profesionalisme ya. Karena musik itu kan apa? Waduh, apalagi kalau nanti udah bebas pandemi, udah bermain itu kan nggak bisa sembarangan, kita harus jaga visi karena harus orang udah beli tiket segala macam serius, dapat laporan dari pers, dapat laporan itu juga kalau kitanya setengah hati juga nggak bisa, kan orang nggak mau pilih tuh anak siapa atau siapa, orang mau lihat aku mau datang ke konser mau nyuarain suara hatiku gitu, bukan soal apa. Tapi tadi saya latar belakang saya ceritain bahwa soal chemistry tadi itu saya nggak khawatir karena masa ayam Bangkok anaknya ayam sayur gitu. KFC. Ya gitu kira-kira mas. Tapi saya bebasin dia. Artinya kalau dia memang harus buat kan ini loh. Yang paling berat dia mungkin belum rasa bosen itu. Mungkin semua profesi kali ya. Bosen itu. Ya suatu saat kalau dia bosen atau gimana, ya saya masih buka hati saya untuk ya silakan kamu apa cari kegiatan lain supaya nggak bosen. Nah, bagaimanapun kan ngapain sih hidup kaku-kaku amat gitu. Jadi yang penting kamu bahagia menjalani pilihan hidup. Tapi dia terpilih sebagai pemusik ya. Oke kalau memang begitu, perjuangin tuh rasa bosan itu harus ditembus, harus tembus. Kalau enggak ya nggak ada skill, nggak ahli gitu. Kita harus lewat rasa bosan itu. Itu aja sebenarnya. Tapi sebagai bapak, saya buka. Ya kalau kamu bosan, ya pilih profesi lain kan nggak harus musik, nggak harus banyak hal musik. Dunia ini luas kan. Oh ini perlu loh Ustadz gimana sih? Ayo jangan sehat, siapa yang menanya berikutnya? Ya. Masih ada yang bertanya? Ya ini. Tolong diperingkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Oji dari tribunnews.com. Mau menanya untuk Om Iwan. Mungkin tadi kalau nggak salah dengar saya Om Iwan sempat menyinggung terkait pensiun. Mau klarifikasi aja Om Iwan, apa benar ada rencana itu dalam waktu dekat atau seperti apa? Terima kasih. Iya, saya lihat penonton tadi suaranya bagus-bagus, kompak gitu, nggak berhenti dan saya kan konser banyak ya. Itu setiap hari ketemu itu kualitas skornya itu makin bagus ya. Makin tahu kapan harus masuk, kapan makin ini makin. Kalau dulu masih berantakan, ada duluin karena kan saya suka kesel tuh. Gue udah latihan capek-capek, nyelonong gitu aja. Tapi ini perkembangan terakhir, loh makin bener. Saya jadi ikut senang karena wah banyak yang. Saya kadang-kadang suara saya meleot, tapi nonton lebih bener suaranya. Jadi wah kayaknya gue mesti pensiun nih. Gak bisa. Tapi ya kan nggak ada musik pensiun. Dia sampai umur 90 tahun masih naik sepeda. Mick Jagger masih lari-larian gitu ya. Tapi saya lihat penonton tadi itu, ya berarti banyak penyanyi bagus nanti ke depan. Insya Allah itu ya. Banyak penyanyi bagus. Paling kalau mereka berkarya sendiri, lagu-lagu dia sendiri, ya mungkin terinspirasi dari saya. Tapi saya nggak minder gitu. Jadi bangga saya lihat penonton yang oh oke. Tinggal bagaimana kita kasih ruang yang besar untuk itu. Kalau soal pensiun itu enggak lah mudah-mudahan. Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Mana ada urusan musik pensiunnya? Enggak. Yang ada PNS yang pensiun. Tapi kalau rekaman mungkin pameran gitu mungkin bisa jadi itu. Saya tampil di publik gitu ya. Dengan nyanyi apa kayak gitu bisa aja tuh udah bosan atau gimana atau menunggu umur
cabai, nanam apa, atau merah ikan atau apa gitu, atau melukis, atau baca buku, atau melatih karate atau apa. Tapi kalau nyanyi kan nggak mungkin bisa berhenti. Jadi jawabannya Di kamar mandi kita kadang kita nyanyi gitu. Nggak, maksudnya kalau tadi bercanda, tapi ternyata bisa pameran mungkin kalau tampil gitu, perkembangan tampil kan juga itu fisik ya. Terus kadang-kadang kita janji tanggal segini harus main di sini. Nah kalau fisiknya makin lemah, nah tiba-tiba sakit atau gimana kan ngecewain orang nanti kalau kita fisik kita kan benar di vertigo gitu. Masa dipaksain juga untuk tur gitu. Tapi kalau konteksnya tadi pensiun tadi enggak ya, saya bercanda. Saya bukan Andika Prakasa lah. Iya lanjut siapa yang berikutnya? Terjawab ya klarifikasi pensiun. Nih Bang Iwan terlalu kemarin masuk persoalan Messi ke Iya, itu Modric aja itu kan saya pikir mau terakhir itu Modric. Bener kan? Ternyata kemarin ngomong di itu gimana? Enggak, saya nggak kepikir pensiun. Itu main bola itu. Messi Ronaldo nggak tahu ya. Nah itu kan masih bagus mainnya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Walaupun Mbappe ada. Bang, durasi Bang. Oh, durasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosis Aditya dari Aktual News. Tadi di sela-sela konser Mbak Yos bilang nanti next selanjutnya nanti akan ada konser selanjutnya ya. Kalau boleh tahu ada bocoran, adakah tema dan waktunya untuk bocorannya Mbak? Cukup sekian. Hari ini saya belum bisa kasih karena memang secara konsep saya udah punya, tapi waktu dan lain-lainnya saya harus izin sama Cika dulu, dia yang mengatur jadwal hubungan apa-apa. Jadi Cikal mana seterusnya? Cikal yang mana? Cikal. Ya intinya belum bisa jam sekarang. Dia udah bilang aku belum bisa. Berapa hari yang lalu sebelum ini kita memang saya membahas hubungan dengan membuat konsep karena memang kan ini kita bikin itu karena saya dapat jadwal juga sih. Nah kalau dari saya pengennya dari awal tahun tuh udah punya beberapa rencana berapa titik gitu ya di panggung ini, dengan saya juga nyiapin kesibukan saya yang lain. Tapi kata Cika, Mama belum, karena aku udah punya jadwal buat Papa. Nah cuman itu aja, saya dapat jadwal dari Cika, waktunya pengennya setahun. Jadi belum bisa kasih bocoran, intinya lah pokoknya gitu ya. Maaf. Cikal itu ada itu yang satu, kalau belum pasti dia belum ngomong. Iya. Malah ngecewain. Dia banyak rencana tapi belum kasih tahu. Yang pasti 2023 dalam rencana ada yang pensiun jadwal. Yang pensiun itu tadi. Preman. Nah, soalnya Pensiun preman pensiun. rumah kita kan emang rumah kita dibangun untuk rumah kerja dan udah punya panggung, semuanya udah saya, artinya saya harus berterima kasih sama Tuhan yang Maha Kuasa ini. Jadwal. Banyak apa enggak, kalau bukan jadwal, tapi maksudnya kenapa harus bikin di rumah, karena kita udah punya segala macam ini harus yang ditanyain jadwal sama rencananya. oh yang jadwal udah tadi udah dijawab. Saya ingin menambahkan yang lain. Juga, saya cuma ingin menambahkan bahwa rumah ini pasti memberikan hubungan dengan pertunjukan, tapi bukan berarti kita terus jadi abai sama banyak hal kegiatan di luar gitu. Artinya secara konsep rumah ini udah rumah kerja, insya Allah akan selalu ada pekerjaan di panggung kita. Kalau kita nggak bikin, sayang gitu, membazir. Pastinya ada. Kita tunggu kabar selanjutnya di info resmi Instagram Iwan Fals. Oh iya, kan ada sekarang itu ya. Ya, ini sambil proses berlanjut dinamika di internal, mudah-mudahan nanti ada hasil yang positif. Karena waktu Terakhir Bang. Boleh? kan udah. Dikit. Hah? Dikit. Kan udah. Oh, boleh deh, boleh. Oke, terakhir rasanya buat band nih, rasanya main sama Living Legend, terutama khususnya buat Raya. Nanti Andi dulu. Ini semua pertanyaan untuk semua ya? Iya. Rasanya apa ya? Kecut-kecut gimana gitu? Ibarat makanan tuh gurih banget. Iya. Jadi garing loh. Gurih banget dimakan tuh udah, mantep lah pokoknya udah. Ibaratnya mungkin yang tadi Om bilang
pemain bass tuh banyak. Mungkin di luar sana yang pengen main bareng sama Om Iwan kan banyak. Ya mungkin Adi termasuk rezekinya bisa main bareng sama Om Iwan. Itu rasanya udah nggak ada kata-kata yang ya mantep lah pokoknya. Ini nama beliau. Siap. Ya saya Arga. Kalau ditanya main sama Living Legend ya, kalau buat saya itu satu, ada rasa yang susah diungkapkan gitu. Jadi di saat main itu bukan masalah chord, fals, teknik atau apa, itu benar. Jadi ada rasa yang padahal mungkin chordnya hanya satu, tapi main sama Om bisa kayak chord itu jadi bernada banyak seperti luas padahal chord hanya satu. Di situ ada rasa. Om pernah bilang gitu, oke, fals, teknik semuanya iya, tapi kalau nggak ada jiwa atau ada rasa di saat kita memainkan, jujur, itu benar gitu. Melihat sendiri, ngerasain sendiri sama Om Iwan bahwa di saat jujur itu insya Allah sampai ke penonton. Bukan masalah chord, iya penting teknik, tapi rasa dan kejujuran yang ditampilkan di saat bermusik, itu yang saya rasain. Terima kasih. Ayo. Selamat malam, saya Zulki. Sebenarnya sama aja jawabannya, jadi kurang lebih. Tapi kamu kan sekolah, jadi bisa lebih tenis. Sebutin dong, Zulki sekolah di mana dan anak siapa, rombongan siapa. Karena dari sebelumnya saya berasal dari band-band anak-anak comberan. Biasanya cuma tongkrongan gitu ya, dan kebetulan bawain lagu-lagunya Om Iwan. Masih ngerasa, sampai sekarang juga saya masih ngerasa kayak mimpi gitu, bisa main sama seorang Iwan Fals. Dan yang lagu-lagunya dari zaman saya kecil aja kadang suka disetel, udah saya nggak tahu lagu apa, tapi lama-lama nempel dan ternyata lama-lama sampai sekarang udah bisa sepanggung bareng gitu. Tapi bagaimanapun ada rasa dimana kita harus menjadi ketika di atas panggung itu kita harus sama gitu ya Om ya. Karena seperti yang Om Iwan pernah bilang, di panggung itu nggak ada senior junior, yang ada senior dan non minor. Jadi kalau udah di atas panggung gimana pun caranya, walaupun Om Iwan seorang legend, kita semua harus jadi seorang yang sama gitu. Karena tujuan kita sama, main musik secara jujur untuk menghibur semuanya. Dan kalau pesannya tersampaikan alhamdulillah dengan baik. Cuma untuk menjawab pertanyaan tadi, alhamdulillah saya sangat senang, bangga. Tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya capek enggak gimana ya, campur aduk, senang, tapi lebih banyak senangnya sih. Cuman soalnya kan aku, walaupun orang banyak bilang papa living legend, tapi kan aku melihat papa setiap hari sebagai ayah, father, dad gitu. Jadinya kayak bukan perasaan yang aneh, asing gitu. Jadi feels right gitu, pas gitu. Feels right tuh. Ya, harus cocok gitu, bukan perasaan yang aneh gitu. Jadi chemistry dia. Ya itu saya rasakan. Terima kasih. Iya, saya juga senang karena Ardi, Arda, Raya, Julki, semua yang terlibat, Yos juga termasuk Cikal, produksi. Kita nih berproses terus untuk menjadi diri sendiri gitu. Itu yang penting. Jadi ya alhamdulillah gitu, dengan segala macam dinamika itu. Sejauh ini Ardi oke. Energi Ardi, Arda, Julki itu saya juga karena sadar itu membuat saya menjadi tenang juga ya. Nyaman, walaupun memang kadang-kadang kena kicknya Raya atau bassnya Ardi gitu kan. Waduh. Tenaga gitu ya. Tapi untung ada penonton juga yang bisa sama-sama. Jadi itu semua udah, penonton juga mau jadi dirinya sendiri, semua menjadi sendiri. Saya juga mau jadi diri sendiri. Nah, latihan itu untuk dapetin harmoni. Nah, alhamdulillah ya. Tadi nggak tahu tadi kalau dinilai dari 0 sampai 10 berapa tuh nilainya tadi kita? 90. Berarti harus ada 10 latihan lagi. Karena nggak ada yang sempurna. Iya, betul. Nah itu kan kita masih proses ini. Belum lagi itu dari kami, belum lagi dari produksi soal speaker, sound dan segala macam. Juga ada dalam evaluasi. Semua saling berkait. Setelah itu belum lagi dari
di dapur makanan. Nah kalau makan masaknya nggak bener, kita gimana? Mules perut, gimana mau main gimana nggak aja gitu. Jadi semua saling berkaitan. Tiketing juga teman-teman kampung sini itu semua satu kesatuan itu nggak bisa cuma dilihat ya panggung begitu, tetapi kedalaman itu ya. Dan ini juga apa ya? Saya juga surprise juga ini. Ben ini juga merangkap jadi pelukis juga. Itu. Backdrop itu. Ini semua teman-teman semua ada yang ngerjain itu, Pak. Kata Raya, Yos, apa. Yang di tengah itu lihat nggak? Itu Julki. Ya semuanya lah. Pokoknya itu respon jadi bukan cuma sekedar bunyi, tapi ada rupa juga yang harus diolah. Dan itu komunikasi itu sangat penting buat saya. Karena kan nggak semua bisa diomongin. Saya kalau ngomong terus sama Raya gaplok saya terus. Oh cerewet, nah, itu kan ya. Tapi akhirnya ya udah diem aja. Cutau. Akhirnya malah ya begitu. Jadi ada bahasa yang nah, rupanya seni rupa juga nolong juga ya. Ya mungkin sekarang masih apa sih ini, tapi warna itu punya cerita. Nada juga punya cerita. Dan pergaulan kita dan kebetulan Ardi, Arda, Juki di rumah semuanya kan. Keseharian kita juga punya cerita gitu. Masing-masing. Jadi bukan sekedar jreng gitu. Apa di balik itu? Dan itu kalian yang lebih tahu lah sebagai pengamat ya, saya nggak bisa ngomong. Tapi kami di situ. Wah, ini lahir dari apa? Ya udah totalitas musik hidup kita hari-hari kita makan di pelatihan susah senang ya, itu mewarnai musik itu. Begitu keluar di panggung ya tidak aneh kalau gitu. Karena memang ini hidup, kita ngomong hidup gitu kira-kira ya. Yang baru pertama kali ke Lewinangun ada nggak? Ada. Yang mana Mas? Tadi yang udah pernah kesini tadi semua? Rata-rata udah pernah kesini atau baru kali? Ada yang baru lagi? Yang baru pertama kesini Yang baru teman pertama media kali ada kan?